Halo semuanya, saya Saskia Pujalestari. Sekarang kita akan melanjutkan tugas dari yang kemarin, yaitu sekarang kita sudah masuk ke lembar kerja 2, yaitu instalasi operating system dan manajemen OS, yaitu project based learning-nya membangun infrastruktur jaringan dan layanan server. Di sini kita akan mengerjakan yang 2.1, yaitu sistem operasi, teman-teman. Langsung aja. Jadi apa aja yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas di sini ada 6. Yang pertama, apa itu sistem operasi? Kenapa Linux ada di mana-mana? Kemudian open source dan closed source, Linux distribution, Linux arsitektur, dan CLI dan GUI. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Di sini aku besarkan agar lebih jelas. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi merupakan perangkat lunak pokok yang menjadi landasan utama bagi komputer, smartphone, dan perangkat elektronik lainnya. Sistem operasi secara garis besar adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab dalam pengaturan sumber daya perangkat keras dan menyediakan cara interaksi bagi pengguna untuk menjalankan aplikasi. Dalam sistem komputer, sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat berinteraksi langsung dengan perangkat keras karena tidak ada yang mengatur proses di dalamnya. Secara singkatnya, sistem operasi merupakan perangkat lunak. Jadi, di dalam suatu komponen-komponen itu seperti komputer, smartphone, perangkat elektronik lainnya juga ada yang disebut dengan sistem operasi yang menjadi landasan utama. Sistem operasi juga bertanggung jawab dalam pengaturan sumber daya perangkat keras. Jadi, kalau nggak ada sistem operasi di dalamnya, eh, perangkat keras juga tidak bisa berinteraksi dengan pengguna yang lainnya. Itu. Lanjut, kenapa Linux ada di mana-mana dan setiap saat? Jadi, Linux ada di setiap hari dan di mana-mana karena sistem operasi ini menggerakkan sebagian besar infrastruktur digital dunia, termasuk peladen web, perangkat seluler Android, dan perangkat pintar. Kenapa bisa ada di mana-mana? Tanpa kita sadari, Linux bisa kita gunakan setiap saat. Contohnya, sistem operasi penerbangan yang mana menggunakan OS real-time. Biasanya digunakan ketika saat kita sedang menaiki pesawat. Di situ ada mode pesawat, itu adalah airplane. Yang kedua ada untuk internet akses, seperti router, kayak router atau mikrotik juga. Biasanya ada di dalam WiFi seperti itu. Kemudian bisa pula kita temukan pada pembuatan Smart TV. Smart TV sekarang itu sudah canggih, ada Netflix dan yang lain-lain itu membutuhkan Linux. Makanya Linux berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk website, biasanya web server menggunakan Linux. Untuk website, sekarang itu sudah banyak yang menggunakan Linux. Makanya Linux sangat penting untuk pembuatan website. Yang terakhir ada Android, karena menggunakan kernel Linux. Oke, lanjut. Apa itu open source dan closed source? Open source. Open source dapat diartikan sebagai perangkat lunak yang kode sumber atau kode dasarnya dapat digunakan oleh banyak orang. Selain itu, dengan menggunakan perangkat lunak, open source dapat mengembangkan aplikasi dan membuat perangkat lunak versi terbaru. Jadi, open source itu adalah kode dasar yang digunakan banyak orang, biasanya untuk mengembangkan aplikasi dan untuk membuat perangkat yang terbaru. Contoh, dari yang tadinya 8.1, open source bisa mengembangkan sampai 9.0. Yang kedua ada closed source. Closed source adalah jenis perangkat lunak yang bersifat tertutup dan tidak gratis. Disebut dengan closed source atau proprietary software. Perangkat lunak ini tidak mencari atau menginginkan orang lain untuk memodifikasi dan membagikan kodenya secara gratis, karena pemilik kode mengandalkan kodenya tersebut untuk mendapatkan penghasilan. Jadi,
Pemilik kode closed source tidak akan memberikan kode ini secara cuma-cuma agar dijadikan penghasilan sehari-hari. Lanjut, Linux Distribution. Linux Distribution adalah sebutan untuk sistem operasi yang dibangun dari kernel Linux dan koleksi perangkat lunak dari sistem manajemen paket. Ciri khususnya adalah utilitas GNU atau GNU. Yang pertama ada di Debian Family. Debian Family identik dengan Package Manager, turunan dari distro ini seperti Ubuntu. Kemudian ada Red Hat Family, yang identik dengan Package Manager, yum.dnf, dan format installernya .rpm, yang juga memiliki turunan seperti CentOS, Fedora, dan sebagainya. Yang ketiga ada OpenSUSE. SUSE Family identik dengan Package Manager Zyper DSN, format installernya adalah RPM, sama seperti Red Hat. Untuk pemilihan distro, kembali kepada pribadi masing-masing, disesuaikan dengan keperluannya. Lanjut, Linux Arsitektur. Linux arsitektur berasal dari hardware, kemudian diinstal di OS. Di dalam OS ada kernel. Nah, kernel berfungsi menjembatani antara user proses seperti user mail menggunakan input-output. Yang melakukan adalah kernel. Linux kernel adalah komponen utama dari sistem operasi Linux dan juga penghubung antara hardware dengan proses. Nah, jadi di Linux arsitektur, kernel ini berperan penting karena berfungsi untuk menjembatani antara user proses. Maka, Linux kernel sangat dibutuhkan di hardware karena merupakan komponen utama juga. Yang terakhir ada CLI dan GUI. Yang pertama adalah GUI. GUI adalah Graphical User Interface. GUI menggunakan elemen visual seperti ikon, tombol, dan jendela untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem. Dalam GUI, pengguna dapat melakukan tindakan dengan mengklik tombol, memasukkan teks melalui kotak input, dan berinteraksi dengan elemen grafis lainnya. GUI umumnya lebih intuitif dan mudah digunakan bagi pengguna yang tidak terbiasa dengan perintah dan sintaks perintah. Kemudian, CLI. CLI mengharuskan pengguna memasukkan perintah teks secara langsung ke dalam baris perintah atau terminal. Pengguna memberikan instruksi ke sistem dengan mengetikkan perintah khusus yang diikuti oleh argumen atau opsi yang sesuai. CLI sering digunakan oleh pengguna yang lebih berpengalaman atau administrator sistem yang membutuhkan akses langsung ke perintah dan skrip. Singkatnya, GUI dan CLI merupakan dua jenis antarmuka pengguna yang umum digunakan pada komputer. Namun, GUI dan CLI memiliki perbedaan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perbedaan umumnya adalah cara pengguna berkomunikasi dengan sistemnya yang berbeda. GUI umumnya lebih intuitif, digunakan bagi pengguna yang tidak terbiasa dengan perintah, sedangkan CLI mengharuskan pengguna memasukkan perintah ke dalam baris perintah atau terminal. Oke, mungkin segitu saja materi dari saya mengenai sistem operasi. Terima kasih sudah menonton, semoga materinya bermanfaat. See you!